Halo, nama saya Okto dan selamat datang di channel saya di TM. Oke, jadi kali ini kita akan membahas lanjutan dari Holy Trifecta. Holy Trifecta itu terdiri 3 aspek. Bisa dilihat di videonya Holy Trifecta. Nah, ini kita akan membahas untuk aspek damage-nya. Nah, damage itu sendiri itu kalau di Dota itu ada empat tipe, itu physical, magic, pure, sama HP removal. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, ini pemahaman tentang damage ini penting sekali untuk dipahami untuk carry sama tank. Jadi kalau kamu sebagai carry, kamu ingin tahu bagaimana caranya supaya saya bisa saya secara efektif bisa mengkontribusikan damage lebih besar. Dan kalau sebagai tank ya bagaimana caranya saya supaya bisa bertahan sedikit lebih lama lagi. Jadi carry saya yang di belakang tuh dapat memberikan kontribusi damage yang lebih lagi. Oke, jadi untuk physical dulu ya. Jadi kita akan nanti untuk setiap bagian ini kita akan mainkan video satu persatu, dan nanti kita coba bahas satu persatu. Oke, ini videonya saya siapkan, moga-moga tidak mengecewakan. Mana dia? Oke, kita kesini sekarang ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang physical dulu. Oke, ini saya mainkan ya. Jadi di sini terlihat bahwa ini ketutupan lagi sama progress bar, saya nggak tahu cara ngilanginnya. Jadi sniper sendiri, ini saya tadi sudah saya highlight ya. Jadi kita akan memakai sniper. Nah, di sini terlihat sniper itu punya damage antara 100 sampai 106 ya. 100 sampai 106. Jadi namanya physical jadi damage physical itu adalah damage yang timbul dari auto attack-nya semua hero. Nah, ini di sini kita pakai contoh sniper yang damage-nya pas di 100-an ya. Pas di 100-an. Nah, ini kalau damage physical itu tuh dia nanti untuk menguranginya kamu perlunya pakai armor yang tinggi. Nah, ini nanti kita lihat. Nah, terus dan dia nanti akan melawan Dragon Knight nya itu ini kelihatan armornya 3. Nah, ini dia armornya 3. Jadi kalau armornya 0, nah itu nanti sniper tuh dengan damage 100 sampai 106 itu ya akan memberikan damage tepat 100 sampai 106. Ini kalau Dragon Knight armornya 3 ya. Ini kita coba tembak dia. Nanti kita lihat angka yang muncul berapa. Ya, 87 92 89 90 87 ya. Telah damage minimumnya 87, berarti dari 100 itu ke 87 saya bulatkan jadi 90. Jadi 100 itu dengan naik 3 itu kita resist 10% ya. Resist 10%. Coba kalau saya ginikan lagi. Ya, dari sini sudah kelihatan langsung. Di sini physical resist. Jadi dengan armor menambah armor itu 3, dari 0 jadi 3, itu kamu naik physical resistnya ya 13%. Nah, di sini terlihatnya untuk ketahanan kamu menghadapi auto attack.
kita kasih langsung aja. Ini saya naikkan dragon bloodnya jadi 6. Nah itu kalau 6 itu tadi terlihat, nah ya tuh, dengan 6 armornya nambah 2 kali, berarti dari 13% dia naik jadi 23%. Jadi kurang lebih kalau kita rata-rata tuh setiap naik 3 armor kamu dapat resist 10% lah ya, resist 10%. Itu nanti kita lihat. ...81, 80, 76, 81 ya itu tadi. Tapi saya rasa statistik ini sudah diwakili tadi dengan physical resist 23%. Jadi naik armor jadi tambah 3 lagi, physical resistnya nambah jadi 10% lagi. Ya ini saya coba naikkan armornya lagi. Ini karena saya tidak bisa naikkan levelnya, jadi saya tambah dengan armor. Tadi berapa tidak saya nggak lihat. Nah di sini jadi ditambah 15, jadi tadi 3 armor itu kita dapat 13%. Terus kalau 6 itu 23%, dan kalau misalnya 3 tambah 15 itu 47%. Berarti naiknya nggak itu ya, nggak linear ya. Bener nggak sih? 3 kalau 3 10% itu harusnya 3% sampai 60 gitu ya, berarti naiknya tidak linear. Nah itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi meskipun kita nambah armor tuh jadi dia grafiknya tuh nggak semata-mata lurus gitu, tapi mungkin ada kecenderungan melengkung atau gimana. Oke, gitu. Nah itu dia tuh 53, 55, 53, jadi 103, 106, jadi turun ke 50. Nah selain dari itu sebetulnya yang berkaitan dengan pertahanan kita terhadap serangan fisik itu adalah evasion. Nah di sini saya akan coba memberikan talisman of evasion. Di sini evasionnya 20%, 20% itu 1/5 ya, 1/5. Dragon Knight. Nah di sini kita akan coba hitung sniper. Di sini saya berikan tembakan sebanyak 20 kali. 20 kali mungkin harus dihitung bareng-bareng ya biar nanti itu. Jadi nanti kita lihat dia missnya, dapat missnya itu berapa kali. Tuh 2, 3, 4, 5, 4 kali D20 tembakan 4 kali ya benar 1/5. Jadi
dengan menggunakan evasion berarti rata-rata kalau kita dapat berapa tembakan tuh ya rata-rata miss-nya emang segitu, jadi 20% miss itu berarti memang 1/5 dari total seluruh tembakannya itu miss. Sekarang saya akan coba menambahkan butterfly. Nah kalau butterfly ini tuh dia punya 35% evasion. 35% itu berarti kira-kira 1/3 ya. Kita hitung lagi bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 20 tembakan 7 miss. 7/21 kan hampir 1/3 tuh ya, berarti ya sebenarnya dia masih agak kurang dari 35% berarti kalau untuk butterfly ini. Oke, itu contohnya. Dan ini coba kalau misalnya saya gabungkan antara butterfly dengan talisman, jadi seharusnya sih dia dapatnya itu 35 tambah 20 55 kali ya, harusnya separuh. Coba kita lihat, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nah dari 7 dia naik jadi 9, 20% dia naik jadi 9. Berarti memang ada efeknya gitu, cuman memang efeknya tidak itu mungkin kayak itu tadi grafiknya seperti ini. Nah di sini tuh saya coba memberikan sniper hal-hal yang menembus evasion. Nah itu kita pakai javelin, kesempatannya 25% untuk menembus evasion. Oke, jadi saya ulangi ya, kayaknya ini tadi masih pakai 55 dua item itu tadi ya yang evasion. Kita lihat. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 9 jadi 7. Itu kok semuanya. Sekarang kalau misalnya 9 dari 7, sekarang kalau ini tadi 7 ya, nah, harusnya kita tadi pakai ini 7. Kalau misalnya kita tembak pakai itu jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 7 jadi 6. 7 jadi 6, sedikit sekali ya. 7 jadi 6 ya. Itu untuk 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 pembahasan untuk physical attack. Sekarang kalau misalnya kita maju ke magical attack, sebentar saya harus mengaturnya ke sini dulu. Sebentar saya cari ya. Magic. Oh, udah kelihatan langsung. Jadi di magic ini ya udah kelihatan.
Nah kalau di magic itu, kalau physical, kok magic itu biasanya damage-nya tuh asalnya dari skill kamu, bisa dari skill, juga dari item. Nah kalau pertahanannya untuk dari magic, kita punya namanya magic resistance. Magic resistance itu ketahanan ketahanan kita akan magic. Gimana itu di sini? Misalnya saya mainkan, jadi kita tambahkan 5. Nah itu kita Laguna Blade. Nah di sini Laguna Blade itu damage-nya itu 850. Tuh di situ terlihat, jadi di bagian sini damage tab-nya itu magical. Nah ini 850. Like a wildfire. Dan kita akan melawan Push. Nah Push sendiri itu di sini kelihatan magic resistnya tuh 33%. 33% itu kira-kira sepertiga. Sepertiga itu berarti kalau 850 bagi 3, berapa ya? Kalau saya bulatkan 850 jadi 900 dikurangi sepertiganya, terusnya 600an. Jadi ya 600 kurang sedikit. Coba kita lihat. Ratus 600 kurang sedikit jadinya 620. Ya saya sebelumnya nggak tahu cara dia berhitungnya gimana, tapi benar kan 900. Iya 900 saja jadi 600 kalau bukan sepertiganya. Ini 850 malah jadi 620. Aneh bukan? Nggak apa-apa ya, tapi itu buat perkiraan kita nanti, siapa tahu nanti kita dapat kesimpulan atau enggak ya, saya nggak tahu sih. Yes. Ya benar, jadi dia stabil sama 620. Jadi kita coba pakai kaya ini melipat gandakan spell kita tuh jadi 10%. Jadi kan 620 tuh nambah 10%-nya berapa jadinya? 620 tambah 6 lah, 680 lah. Oke, berapa tadi? Kelihatan. Kayaknya saya ulang lagi deh. Burn a path. 685. Ini benar kan? Berarti memang kalau awalnya tadi kenanya cuma 620 kan jadi 685. Itu statistiknya berarti stabil. Sekarang saya akan mencoba memberikan push itu magical system. Jadi kalau di skillnya push ini sendiri itu punya itu dia 33, saya naikkan kalau maksimal dia jadi 41% sekarang. 41%. Nah tadi itu tanpa ini 620 ya, 620 sekarang jadi berapa nih? 544 620 ke 544 berkurang berapa tuh? 620 ke 544. Wow. Ya nanti mungkin saya itu di komen ya, saya juga matematikanya juga nggak bagus-bagus amat. 20 544 kurang sedikit sekali ya. 33, tapi ini tadi naiknya dari 33 ke 41%, jadi masuk akal. 33 ke 41% naiknya juga cuma sedikit. Tuh 544 kalau kita pakai kaya 544 ya. 601 601
jadi di sini. Nah itu sekarang saya akan coba tambahkan push dengan dengan sumber magic resistance lain, yaitu clock ini nambah 15. Jadi kalau tadi itu 41 tambah 15 harusnya 56. Yes. 462 56. Jadi kalau tadi itu kita dari angka dasarnya aja lah. Ini kan tadi 850 jadi 462. Separuh lebih sedikit. Kayaknya di sini saya tidak menyorot itunya, tidak menyorot statistiknya dia dapat magic resistnya berapa. Oh yeah. 11. Nah sekarang saya coba pakai ya saya kasih hook dia. Itu tadi berapa tadi ya? Aduh, berapa tadi magic resistnya hook tadi? Sorry, ini saya ulangin lagi. Jadi berapa kan? 25%. Jadi 41 tambah 25. 65%. Yes. Ini masih pakai kain nih, pada saya tadinya nggak pakai. 65%. Quick. 400. Time to hunt. 408 jalan di bawah 50%. Jadi harusnya 65 tapi ini jadinya 50. 450. To battle. 450. Di sini kalau saya coba pakai aktifkan barriernya 325, 450. Berarti harusnya 325, 450 itu Burn a path. harusnya dia damage-nya 100an nanti ya. Jadi nanti kita lihat hasilnya ketika dia ini saya nggak pakai power itu biasa I tadi. feel like it blazes. Aduh, nggak kelihatan. 252 ini yang 450 kok dikasih ini 450. Like a wildfire. Oh 278. Wah itu gimana tuh? Jadi kayaknya magic barrier itu apa ya, jadi ketika masuk itu dia tidak memperhitungkan resistansi kita berapa, ya udah yang penting saya hilangin dulu 325 baru sisanya masuk ke apa status resistan kamu gitu. Burn a path. 274 ternyata 100 sama jadi 274. Oke, itu untuk videonya untuk yang magical damage. Sekarang selanjutnya setelahnya juga pure ya, pure damage. Ya ini dia pure damage. Di pure damage ini kita akan coba pakai tinker. Kelihatan kita pakai tinker ini ya. Tinker itu lasernya itu sifatnya pure. Nah kalau untuk damage tipe pure itu tuh sebetulnya nggak apa ya, berapa damage nya ya segitu dia yang masuk gitu, segitu masuknya. Jadi berapa damage kok yang saya baca sih kayak gitu. Cuman tadi sebenarnya ketika saya merekam video ini nih ya, saya agak bertanya-tanya soalnya ketika saya lihat kok anunya beda ya gitu. Nanti kita lihat jadi perbedaannya di mana. Saya nggak tahu ini entah bug atau gimana, soalnya kok saya baca di referensi itu seharusnya yang diperlihatkan di pure itu ya udah maksudnya segitu, nggak nambah nggak kurang. Jadi kalau damage tipe pure itu
nggak bisa dikurangin sama nggak bisa dinaikin sama sekali. Ini kita lihat di sini ya, jadi ini kita akan pakai lasernya dia itu. Nah di sini laser damage-nya kita lihat di sini tuh 320. Kita lihat nanti dia kenanya berapa ya. 320. Very well. Kita melawan aks lagi nih. Then it's settled. 320 jadi 347. Saya kasih taras biar dia bisa regen. Tuh, padahal kalau di sini kita bandingkan tuh dia ada magic resistnya ya 30. Jadi saya sempat mikir kenapa kok apa angkanya berbeda, 320 kok jadi 347 gitu. Mungkin nanti kita coba lihat dia bener nggak apa HP-nya aks itu berkurangnya berapa sih, coba kita lihat. Tapi nanti nggak kelihatan kali ya. Ini satu bar katanya 200 itu coba 250 kayaknya satu bar ini. Tuh dia berkurangnya hampir 2 bar itu tadi. Ini 247. 342, sorry kok 320 jadi 342. Terus karena saya penasaran kan, seharusnya pure itu nggak di sana, jadi saya coba memberikan kaya ke itu. Jadi kaya ini dia bilang ada 10% spell amplification, seharusnya itu berlaku untuk magic aja, tapi di sini enggak. 379 tadi 342 sekarang jadi 379. Ya namanya benar 10%. Saya nggak tahu ini bakalan gimana. Seharusnya kok pure itu kalau menurut keterangan tuh harusnya jadi nggak bisa di amplify, dinaikkan kekuatannya ataupun diturunkan. Di sini nanti saya coba, jadi misalnya kalau aksnya itu kita kasih armor kuiras dapat 15 tuh, dapat 15 armor ya. Kalau kita kasih tembakan dari pure tetap 342. Kan kalau pakai kaya jadi 379. Nah juga sama juga kalau misalnya saya berikan magic resistance di sini, saya coba berikan dia pipe kalau nggak salah. Nah itu pipe itu blok 400 sama 10% magic resistance. Tuh magic resistance-nya jadi 56%. 56%. Very well. 379 karena kayanya masih ada di situ 379. Jadi meskipun magic resistance-nya naik itu damage yang diberikan tetap sama. Dan ini kalau misalnya saya berikan barrier 400 magic damage, itu tetap 342 masuknya. Dan kalau dengan kaya dia menjadi tetap 379. Nah, ya itu untuk yang pure itu penjelasannya seperti itu. Dan selanjutnya video yang terakhir adalah tentang mana ini tadi, tentang HP removal. Aduh, salah klik. Jadi di HP removal ini kita coba pakai Leon. Jadi yang namanya HP removal itu adalah tipe damage yang ya pokoknya HP kamu bakal diambil sekian
dalam jumlah segitu, dan nggak bisa kamu kurangin atau kamu lebihin. Biasanya sih kalau menurut referensi yang saya baca di Dota 2 wiki itu biasanya dia dipakai untuk yang salah satunya ya, contohnya itu instant death, jadi membunuh secara langsung. Di sini kita akan coba lihat si Lion itu dengan melawan Chaos Knight. Jadi Lion itu Hex sama mana drainnya itu kalau kena ilusinya langsung mati. Misalnya ini Chaos Knight memakai manta, ini kalau misalnya Leon nge-cast Hex sama itunya, nah kalau kena ilusi dia akan langsung mati. Oh, itu berarti kena si itunya, kena Chaos Knight-nya sendiri. Nah, yang langsung mati itu berarti langsung kena ilusinya. Ini karena dia pakai ultinya, nah itu, langsung mati. Nah, selain itu contoh lainnya juga AP removal itu di sini yang saya contohkan ya. Jadi ada banyak, cuma di sini saya beri contohnya cuma sedikit aja. Saya berikan kayak gini. Contoh lainnya adalah Axe itu Culling Blade-nya. Kalau ini dia darahnya diubah 250 langsung mati. Nah, itu juga contohnya dia pakai HP removal juga. Misalnya nih saya kurangin darahnya sampai di 250.000. Nah itu kalau langsung di Culling Blade, contohnya juga contoh damage removal, jadi instant death. Jadi nggak mau kamu pakai armor, mau pakai apa-apa, dia bakal tembus penetrasi masuk ke situ, nggak bisa dihalangi apa-apa. Nah begitu, itu videonya tentang video terakhir kita tentang HP removal. Oke, jadi dari penjelasan ini saya balik ke sini lagi. Jadi dari penjelasan ini saya harap jadi kamu ketika memainkan sebuah hero, kamu benar-benar paham. Jadi ketika kamu bermain Dota itu, kamu harus benar-benar melihat, oh dia hero yang saya lawan itu tuh sumber damage-nya dari mana, dari tiap skill mereka tuh sumber damage-nya dari mana, terus bagaimana cara saya bisa bertahan dengan itu. Dan kalau kamu misalnya jadi carry, kamu kamu harus melihat, oh dari sana itu, dari pihak sana itu pertahanannya apa aja. Nah, bagaimana saya harus memodifikasi output damage saya supaya saya efektif dalam pertarungan. Ya begitu. Oke, ini mengakhiri sesi kita untuk penjelasan tentang macam-macam damage di Dota. Semoga bermanfaat, dan jadi seperti biasa, kalau di bagian akhir jangan lupa klik like dan subscribe. Ini jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi.